bahwa kita tinjau peringatan, tinjau kecamatan, apa, tinjau uban, apa kan? Kemudian itu pengingatan orang itu nikmat artinya. Jadi artinya seluruhnya nikmat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun keladi, siapa yang jawab salam semangat ku doakan naik haji. Daun salam di rumah Ibu Siti Mausyaro, siapa yang jawab salam ku doakan minimal naik umroh. Daun salam daun keladi, jadi dia jawab salam ku doakan suaminya kawin lagi. Ujungnya jebak, kan? Ya laptop pantun tuh ini laku karang di jalan tadi. Beliku ini pergi ke pasar beliku ini kandek makanan burung kenari. Alangkah lemah aku di sini ibu-ibu cantik bak bidadari. Aslinya tambahnya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Tuh apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat wala. Kalau di masjid ditanya tuh apa kabar? Jawabannya yang paling tepat adalah alhamdulillah sehat wala. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Banyak orang yang sehat akan tetapi tidak melaksanakan ibadah-ibadah dipergunakan sebaik-baiknya, maka itu dide walafiat namanya. Akan tetapi kalau sehat walafiat artinya kesehatan kita dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada hari ini, hadirnya kita pada hari ini, Masya Allah indahnya akan menggugurkan dosa-dosa kita semuanya, kemudian akan mengangkat derajat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang saya hormati Pak Camat, yaitu Kecamatan Meropayang beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Desa, para Ustadz wal Ustazah yang saya muliakan, Ibu Ketua Majelis Taklim, ini langsung merangkum Menteri Perhubungan ini Bu. Jadi Ibu ini langsung hubungi boleh. Yang saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, aku di dekat panjang lebar ka bumukodima nemanikeun puji dan syukur segalanya neman benang. Yang penting lah kita awali dengan alhamdulillahirabbil. Karena waktu ini lah singkat. Inilah Pak Camat, kalau gawe akhirat ini kurangan saja. Suka menceritakan tentang Bandung, kata mudah kita nyagu. Akan tetapi karena bertemu, kepentingan kita tidak lain adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 100 tahun di dunia ini. Surat Al-Hajj ayat 9. Jadi sari di sini sari 100 tahun di dunia itu sama ngari sari di sisi Allah. Artinya nikmat itu kata cepat tuh.
Nikmat itu luar biasa cepat, sangat berlalu. Maka alhamdulillah pada hari ini kita dapat kumpul, dan akulah berapa kali kesini Pak Camat. Alhamdulillah, sama ibu-ibu ini di daseng ngagi aku di sini. Empat kali inilah aku bertemu dengan beliau ini ngagi. Alhamdulillah ngai ibu camat, ngai Pak Camat ini alhamdulillah. Inilah kata jemut tadi. Kalau keimanan itu kalaulah sama-sama kumpul, itulah kinaan galudin tadi. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang telah disampaikan oleh Pak Camat tadi memang benar-benar nian bahwa kita ini semakin tua dan semakin tua. Hakikat kehidupan kita ini kalau menurut kita panjang umur tidak, Bu? Hah? Nah, kalau hakikat kehidupan kita ini sesungguhnya semakin dekat ke liang kubur. Akan tetapi dalam hitungan dunia kita ini nambah umur. Dekruan dekasakan lagi. Maka Pak Camat tadi selama ini tadi ngaruh kacamata main lagi lalu lo rejungan. Teringat rejunganannya? Ada 5 perkara rukun jemaah tua. Pertama ubana mulai betabur galau, lebih serkop betabur galau. Kedua matanya lah mulai itulah buktinya buka kacamata. Ketiga giginya lah mulai gugur, bukan gugur. Amun dulu saya tetap cengena dikaci katal mana. Apa kayak anu ngales saja baju ini salah. Main lagi nginainya kadang-kadang lagi lah sedot. Gigi lah mulai udem gigi lah gugur. Keempat makan lah tinggal ada pula nih undangan nitip coba kunyah kadiket katanya tenai. Saking gigi lah habis. Kelima berjalan lah mingkur. Keenam tandanya lah damping ngaliang. Artinya apa? Ini sebuah peneguran bagi kita bahwa kehidupan kita ini, hari-hari kita ini, makanya sisa umur kita ini harus benar-benar dimanfaatkan. Maka segini aku buat judul seni menikmati hidup. Seni menikmati. Kira-kira ibu bapak di sini lah nikmat belum hidup? Lah paca belum nikmati kehidupan, atau lah terasa belum menikmati kehidupan selama ini tadi? Lah nikmat belum, Bu? Bias-bias, ngapa mendam? Jangan diancak harus itu. Lah nikmat belum? Lah nikmat. Nah kenikmatan itu tanpa ujian tidak akan merasa jadi nikmat. Kalau kamu udah jawab dalam hati udah Ustaz, aku nedek ruang sampai latu main lagi nikmat apa tidak aku dek ruang satu balik pokok bebantah. Dek ruang nikmat. Jadi seni menikmati maka disebutkan oleh para ulama seni itu akan membuat hidup menjadi indah. Ilmu itu akan membuat hidup menjadi mudah, dan iman itu akan membuat hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup kita ini akan terasa indah. Termasuk ini gunanya kan dia seni nabu kulit kering nih. Nabut ini kalau di dekruan seninya habis gelangga gelonggo masa telah tak telontom saja. Nak berguru. Jadi seni itu akan menghantarkan kehidupan manusia itu pada keindahan. Ibu-ibu kabes ini berkaca kudai, ngambil jilbab mana tini, serasi di dengan bajunya, itu adalah seni. Kemudian membaca Al-Quran, kalau dia seninya dia dekalko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira amaku ngimam itu bubar Pak Camat. Hanya malam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin.
sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lemah deh. Cengkeh kata jemu tadi. Amin. Karena ngapa? Karena lemak nganinge, karena sejuk nganinge. Cukalah ama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawabku paling-paling amin. Kemudian nanti seni-seni yang akan diajarkan sepanjang zaman berselawat kepada Rasulullah SAW, karena ibadah yang paling langsung diterima oleh Allah adalah membaca salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Makanya salawat itu banyak diciptakan oleh para ulama, termasuk digimbari ngagi gendang-gendang lo ini. Salatullah, salamullah. Lemah dengan ala toha Rasulullah. Cuman salatullah salamullah ala toha Rasulullah. Salatullah ala yasin habibillah. Termasuk salawat Jibril, salawat Maryam. Ya deh. Termasuk salawat itu tadi kalau kamu lah ngaji nak nyindir laki pacak itu. Sama lakinya agak nyimpang-nyimpang dikit. Pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua. Ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabi. Jalan deh. Kalau jangan dimarahi, sindir bae lulu itu. Ame lanang pak nyindir bini, kira-kira bini di debesiuk pacak pula disindir, atau bini pemarah. Ame kamu pergi ke sawah, jangan lupa bata cangkir. Ame dengar gawe marah, aku takut dengar lomak. Salatullah ya salat ala toha salatullah ala yasin mamana cabina banyak buah keriting batang kering mamana lakina lemah bini didampingi mereming bau je. Itulah maka para ulama dulu loh ragam tulah pak, dia menciptakan salawat itu paling banyak. Nak nada jemu Jawa laju, campur es lilin laju nada. Nak nada rejongan laju pula. Nak gaya-gaya dia itu apa namanya lolok jemu Medan laju pula. Termasuk almarhum Gus Dur dia ciptakan, nek kamu galak nyanyi itu lagu dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Itu lagu dangdut itu. Wahai Allah Tuhan kami, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lagu Ida Laila ditumpu aku gi kecil ini keruan aku itu. Lagu dangdut Ida Laila ini di Pak Camat. Awak lah ngaji nyanyi dangdut nyindir-nyindir kadang. Empai dek begulai sekali lah nyindir. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Nah katanya lah nyindir pula, kata lakinya tidak kan. Mati atau hilang perasaanku, atau memang pindah ke lain hati. Lah nyendernya tidak kan ya kamu.
Lah nyindir. Jadi kalau lah ngaji berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bunga-bunga kehidupan. Kalau kita tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat sekolah kita didekan naik ke kelas. Akan tetapi kalau kita mengerti arti kehidupan, maka kita menghadapi kehidupan ini cukup hanya satu konsepnya, yaitu seni menghadapi hidup. Seni itu akan menjadikan kehidupan kita menjadi indah. Kemudian itu yang kedua, ilmu akan membuat hidup manusia menjadi mudah. Dengan ilmu pengetahuan menjadi mudah, cukup ibu ni nelpon saja ngagaku di dan anggagi, di dan ancakai rumah, di mana bada, jam berapa, di dan cukup telpon saja. Aku kesini karena ilmu pengetahuan, pacak sampai ke sini karena ada ilmu pengetahuan otomotif, yaitu motor. Kita pacak pergi kita pacak umroh dan lain sebagainya, perjalanan jauh. Kalau dulu jemaah ibadah haji itu banyak 7 bulan, bahkan balik dia keruan lagi katanya cucung. Nyeladi dah bu? Lewat kapal laut. Itulah termasuk maju zaman dulu. Akan tetapi dengan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, kita berangkat pacak kulu kili 9 hari. Pacak sebulan nak 2 kali umroh kamu. Pacak 3 kali sebulan itu umroh. Itu karena ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini akan menjadikan kehidupan manusia itu akan terasa mudah, termasuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, ketika kita punya kesempatan, punya kesehatan, maka tidak akan menjadi beban bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Kalau ibadah kita ini akan kita jadikan beban, maka itu berarti ibadah kita itu belum punya ilmu. Aku contohkan ilustrasinya. Misalnya ibu-ibu kesini tadi batak cenila. Terus cenila tuh kira-kira dijinjat Pak Camat. Cenila tadi dijinjat sampai di rumah sampai ke masjid ini. Jadi beban di kira-kira itu tuh. Paling di kicek aja mulainya. Dia sehat lagi. Nyala dia. Akan tetapi kalau itu tadi dipakai, maka akan menjadi indah dan ringan, segala sesuatu dia menjadi beban. Itulah pula ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu, maka ibadah itu jadikan pakaian, jangan dijadikan beban, jadikan kebutuhan. Kalau kita kebutuhan jasmani, bila kurang-kurang dikit lambres-meres lah saling sindir, mudah nyindir, kebila kebutuhan yang namanya rohani, kadang-kadang kita tidak tahu mengendalikannya. Kira-kira ibu-ibu di sini kalau lakinya terlambat beli beras marah dia? Marah dia bu? Lakinya terlambat beli beras marah dia? Kalau lakinya terlambat sembahyang subuh marah dia? Terlambat beli beras apa terlambat sembahyang subuh? Ni mana ni marah? Terlambat sembahyang subuh berarti dia terlambat beli beras, dia marah kamu. Serius. Nah, jadi artinya apa? Jasmani dan rohani kita ini seimbang. Maka jasmani dan rohani ini kita seimbangkan. Maka untuk menyeimbangkan jasmani dan rohani ini, rohani itu kita butuh makanan. Makanannya itu apa? Kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat jalanan. Pertama jalanan dari Rasulullah, kemudian diwariskan kepada khulafaur rasyidin, kemudian diwariskan lagi kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, diwariskan lagi kepada ulama, al-ulama warasatul anbiya, sampailah ngaji metua kita, sampailah ngaji kita, sehingga kita pacak menjalani kehidupan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia terkecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah harus punya ilmu. Kalau ibadah tidak punya ilmu, maka ibadah yang berbentuk hablum minallah langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rapatku kicaka, kalau ibadah hablum minallah di berguru Pak Camat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niru-niru, menau-menau, dek boleh. Diajar kaji metu tunjuk kita at-tahiyatul mubarakatuh salawatu sampai asyhadu alla ilaha illallah,
tercancang lu ini bae, keronnya tercancang. Mantap lu ini bae lugos, kamu sembahyang ke lain ngina aja melain. Nah, katanya dia uga-uga lainnya. Ai kata kita ngapu, asal kalau mau atene cukah kuda ini. Allah menau pula kamu kan. Atau ngina pula nih desa bacut, katanya kata tingginya. Allah menau pula kamu. Itu tidak boh. Atau dia nengkulung lesu pernah kata kamu cengkil rupu anakku dia tuh lesu juga. Menau pula dia boleh. Ya. Ada pula nek maju mundur dia Pak. Ngapu ada pula nek dia lan mani ke sembayang tepekanya ke balong jemelayan. Ngapu sangka dia tepek ke balong jemelayan, aku nilainya gumna sembayang sen ke kecek dia terangkat lagi ke balongku. Sombong kan? Ya. Nah, jadi ibadah harus punya ilmu. Maka ilmu ini akan menjadikan kehidupan kita semakin mudah. Termasuk aku di sini, menjadi mudah di sini. Maka kita pun tadi ngomong cekambek ini karena ada ilmu. Maka aku ngaji kemana-mana, Pak. Dida aku ngarap amplop. Aku dida ngarap amplop ngaji kemana-mana. Langsung nyambung. Ayo anakku. Jadi kalau kira-kira aku di ilmu dah mungkin aku tekat cagok di sini mendambai aku kan tercagok dia kenal ngai rumah bebean waan san mana dusun mana-mana dia akan tetapi Allah berikan ilmu, Allah berikan hidayah, kita pacak kenalan di sini dalam cita-cita yang sama, tidak lain adalah ingin mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua aktivitas kehidupan kita sampai detik ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Subhanallah walhamdulillah. Terus wala ada ya putih tak? Ada ya putih dia. Air putih dia. Bisa Pak? Wala Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Jadi dua tadi ilmu membuat hidup menjadi Kemudian yang ketiga, iman akan membuat hidup menjadi terarah. Tanda kita ada ilmu, kita ada seni, tidak akan pernah terarah. Yang dua ini kalau tidak kita punya iman, maka yang dua ini biasanya kelewatan, kebablasan. Kabila berpakai empuk nak berseni lah kepelewat. Awak dewek bezak bungo hitam makai baju abang. Makai baju abang latih kalau tupai cong saja. Keren tupai cong. Berjilbab ada pula, gumba abang pula. Akan tetapi kalau ada seni, kalau dia bungo ni, dia boleh warna cerah iga, kinan bungo iga. Jadi harus ya agak gelap-gelap dikit. Kalau kubos hitam jangan makai baju tu tegalau abang. Cakalah nek biasa. Ndi hitam jangan pula. Nah itu kan itu ada seni. Jadi kita di dekat terlewat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Lo beliau ni pangkat. Tidak membuat beliau itu tidak terarah, akan tetapi pacak terarah. Kenapa? Karena iman sampai ngai kita, sampai nunjuk kita, sampai nunjuk ilat itu tadi ngajung hidup kita bersemangai secara sama-sama. Katanya mula dapat inilah nak seragam pula ini Pak Camat. Aju ka seragam, nyala deh. Nah seragam alap-alap tu. Nah lah seragam alap ini katanya baju baik di pula lekot ini. Berasan-berasan lah nak jilbab pula ini. Ini katanya lalu inilah terbentuk tambah rami saja senginya ini Pak Camat. Nah ini katanya minta kas dikit. Jadi ngeser-ngeser. Kalau ngeser-ngeser ilo di dekanga
maka semuanya itu akan menjadikan kehidupan kita terarah. Kita pacak kumpul dengan beliau ini, pacak kenal dengan beliau ini, menjadi sebuah panutan dalam kecamatan kita. Ngapa? Karena beliau ini punya iman. Imannya tadi yaitu membuat hidup menjadi terarah. Ada mobil, ada motor, rapat juga mobil dengan motor tu terarah kepada elok. Kalau jema dia iman, maka mobil dengan motor tu badau dia lap kadang-kadang. Empai jema minjam sekali lambres. Ngantat jema dapat untung lambres, beli dia. Ngantat jema demam lambres, beli dia. Akan tetapi kalau orang punya ilmu, dia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ngapa jema minta tolong tu di deka idang hari. Karena manusianya sebaik lo mana baik tidak bisa menandingi sifat Allah Subhanahu. Terailah kamu minjam ngari aku, minjam sekali kamu minta kata kamu cabi Pak Ustaz ke sawahku. Masih ku cengihi sekali. Ngulang lagi 2 kali, lagan cerubuk aku. Ngulang lagi 3 kali, batumnya kena kata kamu. Bu. Akan tetapi kalau Allah hayya 'alas shalah masih baik kita ditiante. Aku entah aku sedot menapuk kau balik main lagi laki meres saja. Hayya 'alal falah dempol ala nang itu. Bilang je mungkin pacak galak ngidup ya anak bini ni berjajan lagi dia. Terus dia kaningan. Padahal itu adalah panggilan Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kita lah tua, empuk isan dia kecil, kita lom sembahyang sampai umur kita lah tua, bahkan sampai mengembuskan terakhir ada kesempatan masih diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Sini kata Allah wasari'u ila maghfirah, sini memohon ampunlah bagi aku pantauannya Tuhan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada kita tadi mana? Mudah-mudahan meres. Nah, maka tujuan daripada ngaji ini, maka iman kita itu semakin terarah dan terarah agar kita benar-benar mengetahui nikmat daripada kehidupan tadi melalui 3 macam tadi, yaitu seni menghadapi kehidupan. Berapa menit lagi? Gila menganu tuh asar. Mohon dilanjut lagi. Oh itu. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi tadi masih termasuk pengantar. Kemudian selanjutnya ya, lalu tadi seni menghadapi kehidupan. Nah kalau seni telah lapaca kita, berarti kita mampu tuapunian hakikat kehidupan ini. Tuapunian hakikat kehidupan kita ini. Ya. Hakikat kehidupan kita ini dia lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itulah tujuan kehidupan kita. Kalau orang sudah beriman, ia ingin kebahagiaan dunia ini dapat menghantarkan kepada kebahagiaan khalidina fiha, kekal dan abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa yang kita nikmati kehidupan di dunia ini menjadi bumerang dalam kehidupan kita di akhirat. Maka kita bahagia di dunia, insya Allah bahagia pula di akhirat. Jangan sampai saru di dunia, di akhirat lah saru pula. Minimal kalau kita di dunia kita kurang ibarat bahagia, di akhirat sudah menantikan kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabbana atina, minta kebahagiaan dunia. Nah, minta kebahagiaan di dunia ini tahu apa kuncinya? I'malid dunya ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, Pak. Jadi seimbang. Kalau kita sembahyang, ingatkah bahwa kita akan mati pagi.
Kalau kita sedang melaksanakan pekerjaan di kebun, ingatkah di kantor di mana-mana bahwa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi itulah dalam kehidupan itu, hakikat kehidupan itu loh itu. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan kita tadi. Kemudian adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Jangan sampai tua lah nideng matahari masih kena dek ruang tujuan hidup. Kebila nyanyi ke kemana ayo ting ting. Lah tua dek begigi dek ruang alamat masih alamat palsu tu lah. Nah, ada pula dek lah tua masih kena nyanyi nyindir bini. Baru sekarang aku rasakan hidup sendiri, kesepian. Awak bini lo mati, balik berbantah ngapa dengar ni katanya. Oh sini dengar ngapa dengar nyanyi lo itu katanya. Nah, jadi hakikat kehidupan tadi itu apa? Beribadah kepada tujuan kehidupan Rabbana. Nah, setelah kita tujuan kehidupan tadi, kita maka keruan tujuan kehidupan kita benar tadi, kita harus punya pedoman. Itu apa pedoman kita? Bu, apa pedoman kita agama Islam? Yang kita jadikan imam itu apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Al-Quran haram, kita harus ngikutinya haram pula. Kalau kata Al-Quran halal, kita harus halal pun. Jangan kata Al-Quran haram, kita buat remang-remang. Akhirnya lolo kiai zaman dulu, ada kiai zaman dulu pak. Kiai katanya aku boleh menang judi. Astagfirullahalazim, haram itu. Cuman kiai aku ngagi kamu nih nak beragi aku nih untung besar nak ngenjok kamu kuda aku ni nak buku siku kitab siku halal ini katanya. Itu kan berarti tidak boleh kata Al-Quran haram maka kata kita kata Al-Quran halal kita ikutilah, maka itu menjadi pedoman. Ya, maka nama Al-Quran itu banyak. Ada Al-Bayyinah, ada Al-Furqan pembeda, pembeda antara hak dan yang batil. Maka Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lo mana cara menata kehidupan dalam rumah tangga? Disebutkan wa min ayati an khalaqalakum wa min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau mendapatkan musibah di surat Al-Baqarah ayat 156 53 ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kalau mendapatkan cobaan, allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup aku, hidup lu ini entang nendang beras. Lagi pejudi, lagi lepule. Kalau jemaah beriman dulu itu sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi itu apa tadi hakikat kehidupan kita beribadah kepada tujuan hidup kita adalah menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kemudian itu apa kita deh? Pedoman hidup kita. Nah, setelah kita tahu pedoman tadi, maka kita tahu hakikat kehidupan balik ke pangkal tadi, bahwa hidup kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu. Kaya ujian, miskin ujian. Nah, segala yang ada kita jalani dalam kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai proses pendewasaan kita. Allah menegur kita melalui banda kita, melalui kita ada musibah dan lain sebagainya, agar kita itu semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dicontohkan oleh yang namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu Bapak Ibu hadirin sekalian, dek beliau je sekaya di dunia ini melebihi kehebatan Nabi Sulaiman, Pak Camat. Kaya ada ngari dia, kerajaan ada ngari dia, makhluk halus nurut ngari dia, manusia nurut ngari dia, seluruh binatang dia pacak mengendalikannya, seluruh angin dia pacak mengendalikannya. Akan tetapi itu dijawab oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, haza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sombong. Bahkan Nabi Sulaiman sekali nantang Allah nak sombong, nak ngenjui seluruh binatang, Pak Camat. Dia lembaga sehebat Nabi Sulaiman ini sehingga dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, izinkan aku memberikan makanan kepada makhluk hidup yang bernama binatang sekali baik. Kata Tuhan lagerot nian kabaman. Lajulah aku izin ka kabah katanya kan. Kumpul kalange kabah wahai Sulaiman sebanyak mungkin makanan nge kabah, maka kelak yang namanya binatang-binatang itu akan kukeluarkan memakani semua hidangan yang telah engkau persiapkan. Jadi katanya, siapkannya gale seluruh pasukan makhluk halus segalanya, siapkannya gale, kumpulkannya sengenya lah tegalau banyak. Setelah kumpul ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Sulaiman, lah cukup? Mana waktunya? Lah cukup pula? Ya cukup wahai Allah. Saat keluarkannya ikan nun, sikuk baik ikan nun dia tegalau besar, dia keluar lagi besar itu empai canggup sekali habis seluruh makanan yang dikumpulkan tadi. Langsung sujudlah Nabi Sulaiman bahwa tidak bisa menandingi kehebatan Allah Subhanahu. Kemudian ketika kita diuji oleh kemiskinan dan penyakit, dicontohkan itu adalah ujian, yaitu Nabi Ayub. Nah, ternak habis, kena penyakit kulit pula, dek tahu lagi kemana-mana, sampai saking setia bininya, gumba alap benar tu ditetak jualkannya. Ada di kamu sanggup itu, hah? Nah kita kan harus mencontoh bini-bini Nabi, belum kamu contoh bini Rasulullah. Kalau Rasulullah tuh Pak, sepertiga kekayaan Khadijah tuh sepertiga tanah Mekah tuh Khadijah galau. Berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih nangis nina kehidupan Siti Khadijah ini anak yaitu siapa nama anak itu? Hah? Pati? Anak itu sampai nyusu ngeluar darah. Artinya saking dia bajunya 20 tampalan. Di mana lagi, Bu? 20 tampalan tuh kira-kira. Sini samping. Padahal cuma paling kaya di tanah Mekah. Kemudian yang paling menyedihkan ketika itu disampaikan pesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan ngebak kabar bahwasanya kalau aku mati kelak, aku minta sorbana yang pertama kali mendapatkan hidayah, mendapatkan yaitu wahyu di Gua Hira untuk pembalut menjadi kain kafanku. Artinya dia gitu tuh.
Akan tetapi kabar gembira disampaikan oleh malaikat, wahai istriku, semuanya telah kupersiapkan, bahwasanya Allah mempersiapkan dari surga siko ne Ka'bah, siko ne Fatimah, udah mito nengko siko agene Husain. Lah siapkannya kalian. Kemudian yang paling menyedihkan dari Rasulullah, ada ungkapan daripada istri Rasulullah yang sangat mulia itu, wahai suamiku, katanya ngicek ngelakinya, andaikan nanti perjuanganmu akan menyeberang lautan, engkau kehabisan dana untuk mengembangkan agama Allah, maka akulah mate, tolong bongkar kuburan aku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan untuk menyeberang ke situ. Hebat tidak? Hebat tidak ibu? Sanggup tidak kamu itu ngecek? Paling penyanyi satu mata. Kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Sekian lamanya ku hidup menjanda. Memires jandu lagi lom lah nyanyi itu. Nah, Bapak Ibu